Shalom. Saudara-saudara, dalam ibadah raya yang kedua ini, kita datang di rumah Tuhan dengan wajah yang gembira karena kita datang menghadiri pesta. Kalau saudara datang ke pesta pernikahan atau pesta lainnya, saudara datang dengan wajah yang ceria. Ini pesta juga saudara-saudara, tapi pesta makan makanan rohani. Karena bukan cuma tubuh kita yang perlu diberi makan, tetapi rohani kita juga perlu diberi makan agar kita bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Semakin serupa dengan Kristus, semakin ada perubahan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berjudul atau tema umumnya membentuk pribadi unggul. Subtemanya menggunakan waktu dengan efektif. Saudara-saudara, dengan judul ini artinya bagaimana kita mengelola hidup ini, kita menggunakan waktu dengan efektif. Ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi waktu yang kita peroleh itu juga dapat berbentuk kesempatan atau sama dengan kesempatan yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu atau kesempatan ada orang mengatakan itu tidak datang kedua kali. Begitu dia muncul, kita harus gunakan waktu yang tepat. Kita harus tangkap kesempatan itu, gunakan kesempatan itu. Sebab di lain waktu, orang bilang sudah kasib, sudah terlambat, kesempatan sudah lewat, peluang sudah lewat. Saudara-saudara, dengan judul menggunakan waktu dengan efektif, saudara mungkin sering mendengar ada istilah efisien. Efektif dan efisien itu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Yang satu efektif, yang satu efisien. Mungkin saudara pernah mendengar orang mengatakan dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pekerjaannya diselesaikan dengan baik atau proyeknya diselesaikan dengan baik. Dengan menggunakan waktu secara efektif sekaligus efisien. Efektif, efisien. Saudara-saudara, kita coba lihat di dalam slide yang kedua. Slide yang kedua ini berbicara tentang efektif atau berhasil guna. Efektif berhasil guna. Prinsipnya mencapai tujuan atas hasil yang diinginkan dengan fokus apa yang akan dicapai atau apa yang mau dicapai. Bagaimana dengan efisien? Efisien sama dengan atau identik dengan berdaya guna. Prinsipnya mencapai tujuan dengan cara yang hemat sumber daya. Di dalam sumber daya itu ada waktu, ada biaya, ada tenaga. Biaya, tenaga, waktu. Semua ini diefisienkan sehingga kita fokus bagaimana cara mencapainya. Bagaimana kita mencapai tujuan yang kita kehendaki atau sesuatu yang kita kehendaki berhasil dengan baik atau tercapai dengan baik. Saudara-saudara, mengkombinasikan efektif dengan efisien ini adalah saya coba meramu kalimatnya bagaimana cara mencapai sasaran dengan hasil yang seoptimal mungkin. Mungkin ada yang berkata, loh ini kuliah manajemen atau diskusi manajemen atau apa. Bukan. Kita mengelola hidup ini perlu juga manajemen. Kita mengelola organisasi termasuk organisasi gereja perlu manajemen. Perlu strategi dalam melaksanakan tugas kita, tanggung jawab kita. Kita mengelola hidup kita secara pribadi atau keluarga juga perlu memikirkan efektif dan juga efisien. Apakah apa yang kita buat ini efektif sekaligus efisien? Karena kalau
mencapai atau berhasil guna kemudian dia tidak efisien, banyak sekali memakan biaya dan lain sebagainya, itu juga kurang baik. Tetapi ada juga yang mengatakan yang penting tujuan tercapai. Coba kita lihat dalam slide yang berikut. Slide yang berikut ini berbicara tentang efektif dan efisien dalam bentuk diagram. Mungkin saudara pernah belajar atau pernah tahu bahwa dulu namanya waktu saya masih kuliah ada namanya goniometri atau ilmu ukur sudut. Tapi ini bukan berbicara itu, ini cuma sekedar flashback. Ada juga yang sekarang dikenal dengan nama trigonometri. Di situ ada dikenal kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dia berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kita usahakan kita berada di dalam kondisi efektif dan efisien. Ini kondisi ideal. Ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya ke kiri negatif. Kondisi inilah yang kondisi yang terbaik. Kita perlu juga mengelola bisnis, pekerjaan, proyek kita dalam kondisi ini. Makanya mungkin saudara pernah mendengar ada timeline, ada time schedule. Itu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Kita menggunakannya ini. Tetapi dalam praktek hidup kita sehari-hari, kadang ini melenceng, dia masuk ke kuadran 2. Efektif dan tidak efisien. Tujuan tercapai tapi tidak efisien. Banyak waktu yang dikeluarkan. Banyak tenaga yang dikeluarkan. Banyak air mata yang dicurahkan. Saudara tahu bangunan ini tidak sekonyong-konyong berdiri seperti sekarang. Dia bertahap. Dia bertahap. Waktu founder kita, Pak Toding, memimpin ibadah ini masih dalam persekutuan doa, itu mencari kehendak Tuhan dulu. Tidak langsung sekonyong-konyong bangun. Karena membutuhkan waktu dan biaya dan tenaga yang banyak terkuras. Mencari kehendak Tuhan dulu, berdoa, kemudian pelan-pelan sampai selesai. Ada pembangunan, ada sumbangan dan lain sebagainya. Saudara mungkin pikir, oh itu soal pembangunan. Saudara mendoakan suami saudara yang mungkin pemabuk, penjudi, atau mungkin gemar berselingkuh. Itu perlu lutut, doa sungguh-sungguh. Sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai, tetapi perlu biaya. Bukan biaya uang, tapi perlu tenaga, perlu waktu yang panjang. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Baru Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Tercapai apa yang diidam-idamkan. Tetapi memerlukan waktu. Memerlukan tenaga dan memerlukan air mata. Pembangunan gereja ini juga begitu. Ada juga mungkin gereja-gereja lain harus bertahun-tahun sampai selesai. Pembangunan berjalan terus. Jadi saudara-saudara, kita bisa mencapai kondisi di sini, kondisi efektif kuadran 2, tetapi tujuan tercapai atau efektif, tetapi tidak efisien. Tapi tercapai. Jadi idealnya kita di sini. Nah saudara-saudara, terkait dengan ini bagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Diagram yang tadi saya jelaskan ini sangat berguna dipakai untuk organisasi gereja. Nah coba kita lihat. Bagaimana yang dikatakan firman Tuhan terkait dengan menggunakan waktu secara efektif. Tidak disinggung soal efisien. Ada sedikit tetapi lebih banyak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya sengaja memberi warna. Warna merah itu waktu atau hari-hari ini jahat. Apakah hari Minggu atau mungkin hari Senin atau hari apa? Jahat. Bukan.
Alkitab banyak bahasa-bahasa kiasan. Bukankah saudara tahu bahwa kejahatan semakin lama semakin meningkat? Orang dulu bisa menipu, nanti ketemu face to face, bicara begini. Sekarang orang bisa ditipu lewat HP-nya. Sehingga biasa dapat pesan, jangan sembarang terima. Begitu saudara, oke, bablas kita punya rekening. Isinya tentunya, bukan nomor rekeningnya, isinya. Hati-hati. Saudara bisa lihat ada orang tokoh politik atau tokoh masyarakat atau mungkin pendeta bersama-sama dengan wanita. Wah, dia selingkuh ini. Belum tentu. Bisa AI punya kerja. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bisa. Tapi bisa memang betul-betul. Saudara terima telepon, saudara lihat anak, papi kasih uang saya begini. Mukanya sama. Suaranya bisa diambil, di-cloning, diambil. Sama. Wih, betul dia minta uang. Berapa? Sekian. Itu saudara harus konfirmasi balik. Tanya lagi. Jangan sampai itu kerjaan AI. Artificial Intelligence. Sekarang tambah canggih orang menipu. Jadi memang kita perlu hikmat dari Tuhan. Hati-hati. Artinya hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan makin meningkat, makin canggih. Karena itu kita perlu menggunakan waktu yang ada supaya kita usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena dalam dunia sekarang ini, termasuk dunia medsos, itu banyak sekali godaan saudara-saudara, banyak sekali. Zaman saya masih muda, belum ada itu godaan-godaan lewat medsos yang begitu tersaji dengan secara gamblang. Tetapi sekarang luar biasa. Tinggal kita yang memfilter bagaimana harusnya. Kita perlu saudara-saudara selalu terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Saya pribadi, saya selalu berdoa dalam doa-doa pribadi saya. Bukan doa makan, doa bangun tidur, mau tidur, bukan. Doa pribadi, penyembahan dan pujian dan permohonan kepada Tuhan. Saya minta supaya selalu bisa terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi kita bisa membuat kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itu penting sekali saudara-saudara. Ini sangat-sangat penting. Saya berkata begitu, mungkin saudara bilang, oh berarti dia selalu terkoneksi. Saya masih perlu perjuangan. Saya perlu perjuangan dari waktu ke waktu. Seumur hidup. Kita selalu berusaha. Karena banyak sekali intervensi-intervensi asing. Hal-hal yang membuat kita kadang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan bisnis dan lain sebagainya. Sehingga timbul jalan pintas. Oh begini lebih bagus, begitu lebih bagus. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, pentingnya hidup dengan hikmat dan menggunakan waktu secara penuh pertimbangan dalam kehendak Allah. Pertanyaannya, pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil berupa satu keputusan, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Kembali, kalau saudara selalu terkoneksi dengan Tuhan, ada Roh Kudus berbicara, ada suara hati nurani. Jangan, ini salah, ini keliru. Bisa begitu saudara-saudara. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Saudara mungkin pikir, oh kalau begitu, kalau selalu terhubung dengan Tuhan, tidak akan ada pencobaan. Bukan begitu. Terima keselamatan, terima Kristus gratis. Ikut Kristus, pikul salib. Ada orang yang mengatakan, pokoknya kalau kita percaya Yesus, kita diberkati berlimpah-limpah dengan berkat yang kita sudah tidak bisa, apalagi tidak bisa kita simpan lagi. Berlimpah ruah itu berkat. Memang Tuhan mengatakan akan ada berkat. Tetapi bukan kita hidup terus-terus dengan berkat berkelimpahan. Apa kita minta Tuhan kabulkan, apa kita minta Tuhan kabulkan. Bukan begitu ceritanya. Saudara punya anak, kalau masih balita mau main-main korek api.
Apa saudara izinkan? Mau main pisau dapur? Apa saudara izinkan? Itu kan anak-anak balita tidak bisa begitu, berbahaya kan? Tuhan tahu kita minta ini bisa membahayakan diri kita di kemudian hari atau tidak. Kita tidak bisa begitu kita minta, oh amin besok pagi datang. Belum tentu saudara-saudara. Jawaban doa ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Kalau menunggu mungkin cukup lama saudara harus menunggu. Tetapi waktu Tuhan kan bukan waktu kita. Iya kan, ada lagu waktu Tuhan bukan waktu kita bukan waktu Tuhan. Dan kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan berdaulat penuh dengan keputusannya. Kita tidak bisa paksa dia. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini saudara-saudara, kalau saya datang ke rumah duka, sering sekali terngiang-ngiang di telinga saya. Kita menghitung hari-hari kita agar beroleh hati yang bijaksana. Saya sudah umur sekian, sisa waktu tinggal sekian. Dengan kita melakukan hitungan, kita pasti tahu sisanya. Saudara punya uang 100.000, saudara belanjakan 25.000, berarti masih ada sisa 75.000. Untuk apakah 75.000 ini? Kita kan oh iya untuk begini, untuk begitu. Kita punya umur sudah sekian, kita tahu bahwa wah tinggal segini ya waktu kita, kira-kira di atas kertas. Karena semua itu masih kira-kira, karena tidak ada satu orang tahu hidupnya kapan berakhir. Tidak ada satu orang tahu, paling kira-kira. Karena yang tahu dengan pasti adalah Tuhan. Kita cuma memperkirakan. Intinya dalam ayat ini permohonan kepada Tuhan agar diberikan kemampuan hingga menyadari betapa berharganya waktu supaya kita hidup dengan hikmat. Kita diajar menghargai waktu. Dalam dunia pekerjaan, waktu juga kita harus hargai. Time is money. Ya. Tetapi juga waktu adalah kesempatan. Orang sering berkata, waktu adalah uang, betul. Tapi waktu juga adalah kesempatan. Bagaimana kita menggunakan kesempatan itu? Waktu sangat berharga saudara-saudara. Coba kita lihat dalam ayat yang berikut. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi pengikut Kristus, kita sebagai pengikut Kristus harus selalu menyadari bahwa semua ada masanya. Ada masa kecil, ada masa muda, dan ada masa tua. Dan ada masanya kita tinggal kenangan. Saya biasa bilang sama anak saya Peti lewat telepon, begini kasih nasihat. Saya bilang, ada nanti saatnya papi dengan mami tinggal kenangan. Saya bilang apa adanya. Ada masanya papi dan mami tinggal kenangan. Saya ingat orang tua saya, saudara-saudara saya yang sudah mendahului. Itu kita memang tidak mau dan jarang orang yang mau membicarakan. Ada orang yang tidak mau membicarakan. Mungkin mereka bilang apa, pamali. Tapi suka tidak suka itu akan datang. Mau tidak mau itu akan datang. Dan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi itu tinggal kenangan. Kita mau kembali ke masa lalu, ke masa kecil kita saja. Indah atau mungkin pahit, lucu dan mungkin juga tidak menyenangkan. Itu tinggal kenangan. Hari ini adalah kenyataan. Kemarin adalah kenangan. Ke depan misteri. Kita tidak tahu. Sebentar nanti juga kita kan tidak tahu saudara-saudara. Itu memang rahasia hidup kita. Rahasia hidup hanya Tuhan yang tahu. Waktu adalah ciptaan Tuhan. Dan setiap aktivitas memiliki waktunya sendiri. Makanya kita dipanggil untuk bijak dalam menempatkan setiap hal pada waktunya.
Jadi ada waktu mungkin kita saat ini mesti belajar. Ada saatnya mungkin kita sudah bekerja. Ada saatnya kita istirahat dan lain sebagainya. Kalau saya dengan umur begini mau masuk PNS, tidak mungkin terganjal di umur. Orang bilang ketuaan Pak. Ibarat antibiotik, obat, itu sudah expire. Kalau saudara beli antibiotik kan ada expire date-nya kan. Wih, sudah expire ini. Jangan diminum. Obatnya tidak bekerja dengan efektif. Bahkan juga bisa merusak kesehatan kita. Expire. Jadi ada waktunya saudara-saudara. Tapi ada yang lebih, ada pesan yang lebih bagus. Coba kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. Sekaligus peringatan untuk kita. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kata selama ini, selama yang di atas dan selama yang di bawah itu ada time limitnya. Ada batas waktunya. Selama ia berkenan. Selama ia dekat. Berarti ada yang selama, ada yang berarti dia tidak dekat lagi. Ada waktu di mana dia tidak berkenan lagi kan. Saat ini kita semua masih dalam anugerah Tuhan. Tuhan masih berkenan kepada kita. Carilah dia sekarang, mumpung ada waktu. Mumpung ada kesempatan. Berserulah kepadanya, mumpung dia dekat. Ada lagu dan juga orang sering mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Ada yang mengatakan ketemu pendeta A, pendeta B susahnya minta ampun. Lewat sekretaris 1, lewat sekretaris 2, lewat sekretaris 3 baru ketemu dia. Ada mungkin begitu. Kalau mau ketemu pejabat kan begitu. Ketemu ajudan, ditanya-tanya ini dan itu baru bisa ketemu. Ketemu Tuhan gampang, berlutut, berdoa. Bisa ketemu dalam doa. Memang Tuhan tidak menjanjikan saudara ketemu langsung face to face begini. Kita ketemu begitu langsung mati saudara-saudara. Tetapi kita bawa dalam doa. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi saudara-saudara, selama ia berkenan. Artinya selama kita masih hidup. Kalau kita sudah mati dalam kejahatan kita, itu sudah Tuhan sudah tidak berkenan. Penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Dia cuma mengatakan, ingatlah aku Tuhan ketika engkau datang sebagai Raja. Yesus ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dia di saat-saat terakhir, menit-menit terakhir sebelum dia mati. Memang dia sudah dihukum mati. Tetapi dia cuma berkata, ingat Tuhan sudah tahu, Tuhan Yesus sudah tahu kedalaman hatinya. Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Artinya selama dia masih hidup. Kalau orang itu sudah meninggal, biar saudara doakan 10 hari, 40 hari, 40 malam. Tidak bisa. Ajaran Kristen tidak mengajarkan mendoakan orang mati supaya selamat. Itu dicamkan baik-baik saudara-saudara. Ketika dia sudah tutup buku, dia mati dalam kejahatannya dan dia tidak bertobat, selesai. Game sudah berakhir. Sudah selesai. Permainan sudah berakhir. Game is over. Selesai. Tidak ada lagi. Berarti dia sudah tidak berkenan dan dia sudah tidak dekat. Jadi mumpung kita masih hidup, masih baik-baik. Kita sadar, kita bertobat menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan agar kita menggunakan dengan baik. Seefektif mungkin. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus mengatakan, mengingatkan tentang keterbatasan waktu. Ada masa untuk bekerja dan akan tiba masa ketika kesempatan itu sudah berlalu. Saudara-saudara,
kita masih muda, masih kuat, saudara-saudara masih muda, masih kuat. Kesempatan bekerja itu kesempatan kita sebagai tanggung jawab sebagai manusia bekerja untuk rumah tangga, untuk perusahaan kita dan lain sebagainya. Tapi ada yang dimaksud di sini bekerja di ladang Tuhan. Jangan sampai nanti kita sudah terkapar, tidak berdaya di tempat tidur, baru kita bilang, aduh menyesal saya mau melayani Tuhan, saya mau. Tapi sudah tidak berdaya. Ada orang-orang yang dapat anugerah Tuhan disembuhkan dan dia bisa melayani dengan luar biasa. Ada. Termasuk pendeta Anton Yosef itu yang dia bilang nyawa sambung. Dia sudah divonis kanker. Sempat sakit berat. Tapi Tuhan sembuhkan. Dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia bilang saya ini nyawa sambung. Tapi tidak semua orang kan begitu. Ada yang tidak bisa lagi. Sehingga dia harus kembali ke rumah Bapa. Jadi kesempatan itu akan berlalu. Kesempatan tidak datang dua kali. Kecuali anugerah Tuhan secara khusus. Seperti yang dikatakan oleh Pak Anton Yosef. Yang sering juga khotbah di sini. Itu kita harus ingat. Semua dari kita harus memperhatikannya dengan baik. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Biasanya kan kalau panen orang makan-makan, manusia ini maksudnya. Tetapi dalam Amsal itu dikatakan, pemalas belajarlah kepada semut. Artinya dia semut itu mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi pada waktu orang senang-senang, pada waktu panen dia mengumpulkan makanan. Artinya firman Tuhan mengajarkan kita disiplin. Salomo adalah orang yang ada di dunia ini sebelum dan sesudah dia tidak akan pernah ada lagi. Itu firman Tuhan mengatakan. Sangat berhikmat. Bahasa binatang pun dia bisa mengerti. Itu luar biasa. Ayat ini mengajarkan kita disiplin, kerja keras, dan pemanfaatan waktu secara efisien dan efektif. Artinya kita tarik lagi kesimpulannya, jangan buang-buang waktu. Kita bekerja di dunia ini, jangan bersantai-santai anak-anak muda. Jangan katakan masa muda hanya sekali saja. Nikmati masa muda dengan hidup senang-senang tanpa mau berupaya, tanpa mau sekolah dan lain sebagainya. Hidup ini kan sekali saja. Ada pepatah lama mengatakan berenang-renang ke tepian, berakit-rakit kita ke hulu. Bersusah-susah sekarang ini bersenang-senang kemudian. Tapi teman saya plesetkan bersenang-senang sekarang ini kemudian bersenang-senang berkelanjutan. Itu cuma cerita pelesetan. Tidak ada saudara di dunia ini. Hidup ini tambah susah. Banyak pekerjaan yang sudah bisa digantikan AI. Saya dapat lagi baru-baru ya. Aduh bahaya sekali nih. Sekarang kan sudah ada robot yang bisa memasak. Mencampur kopi dan lain sebagainya. Dikasih programnya dia bikin sendiri. Terus bagaimana orang yang bikin dengan manpower? Itu kan nanti tersisih. Nanti satu waktu di bank di depan, di front desk-nya itu, nanti itu dilayani oleh robot-robot. Kita bicara, itu kan sudah banyak saudara dapat. Orang sudah pakai di China dan lain sebagainya. Kita belanja robot yang menyapa kita dilayani, kita cuma pakai HP, cek langsung jalan bayar. Artinya persaingan hidup ini makin lama makin susah. Sehingga jangan kita buang-buang waktu. Isi memang anak-anak muda, isi memang kemampuan dirinya itu dengan ilmu. Tetapi bukan cuma ilmu. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan juga harus diisi. Karena selama Tuhan masih berkenan kepada anak-anak muda juga, Tuhan masih berkenan.
Jangan sampai kita cuma tahu hal-hal yang duniawi, hal-hal yang rohani kita lupakan. Karena hidup ini ada batasnya, ada akhirnya, bukan selama-lamanya. Itu yang penting kita pikirkan. Kalau kita lihat saudara-saudara dalam slide berikutnya, ini slide dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada di sini gambar yang menggambarkan siklus hidup manusia secara general, secara umum. Kita lihat, lahir, makin tua, pergi sekolah, kuliah, jadi sarjana, cari uang, kumpul harta, mulai bongkok, pakai tongkat, lebih rendah, pakai kursi roda, sakit, almarhum, almarhumah. Itu kenyataan hidup saudara-saudara. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini masih begitu. Kita tidak tahu, saudara-saudara ada di posisi di mana di sini. Jangan ada yang berpikir, oh nanti kalau sudah di sini, nah nanti dekat-dekat sudah ke sini. Ada yang masih di sini sudah ke sini. Saya bersaudara, saya punya kakak, saya anak satu-satu, tapi saya punya kakak 3 orang. Meninggal waktu lahir. Berarti masih di sini, sudah ke sini. Jadi kita yang masih muda-muda, harap sadar, harap ingat bahwa kita dalam kondisi rentan ke sini. Kita tidak tahu, ini rahasia Tuhan. Kita bisa ke sini. Ini saudara-saudara bukan bikin takut-takut, tapi ini kenyataan. Bahwa kita harus sadar waktu itu sangat berharga. Kesempatan itu dalam bentuk waktu sangat berharga. Kita gunakan secara efektif. Waktu hidup ini singkat, maka jangan menunda untuk melakukan yang benar dan penting. Yang benar dan penting itu menurut siapa? Menurut Tuhan tentunya. Bukan menurut manusia. Menurut manusia penting. Menurut manusia benar. Tapi menurut Tuhan tidak penting dan tidak benar, bahkan salah. Kalau kita mau mendekati, kita punya bos mau menyenangkan, kemudian dia ajak kita masuk ke dunia malam. Kita bilang, saya kuat dalam nama Yesus. Saya tengking. Hati-hati saudara-saudara. Jangan sampai saudara yang kena tengking. Hati-hati. Itu hati-hati. Di dunia malam, dunia kaum laki-laki itu rawan saudara-saudara. Jangan, hati-hati. Saudara harus menentukan sikap dengan baik. Karena nanti berbahaya. Jadi menurut Tuhan, kita punya investasi yang sangat besar. Rumah mewah, mobil dan lain sebagainya. Bahkan punya emas batangan 100 kilogram, bahkan lebih. Bahkan lebih. Itu tidak ada pengaruhnya bagi keselamatan kita, saudara-saudara. Karena ada saja orang berkata, oh saya pikir rumah sakit ini dia dokter saya mampu begini. Ada seorang pengacara itu, tapi saya tidak sebut namanya. Itu kelihatannya dia banyak uang, berobat kemana-mana. Tapi saya pikir itu kan ada limitnya, ada batasnya. Coba kita baca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mengatakan, kekayaan kita walaupun berlimpah ruah tidak bisa menjadi sandaran kita. Hidup kita tidak bisa bergantung kepada kekayaan yang berlimpah ruah itu. Tidak bisa. Dikatakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tidak ada yang kita bisa bawa ketika kita pergi. Ada diwariskan kepada anak cucu. Tapi bisa juga kan menimbulkan pertengkaran. Anak A dengan anak B, anak tertua, anak yang di tengah, anak bungsu dan lain sebagainya. Bisa menimbulkan pertengkaran. Yang tentunya tidak diharapkan oleh orang tua. Artinya saudara-saudara,
apapun yang kita miliki di dunia ini tidak bisa kita andalkan selain Tuhan. Karena hidup kita tidak bisa kita sandarkan kepada harta kepemilikan kita itu. Saya coba buat dalam matriksnya penggunaan waktu, efektif menggunakan waktu dan dampak penggunaan waktu. Kita lihat saudara-saudara ayat yang pertama tadi. Mengajarkan kita bijak menggunakan waktu agar kita mengerti kehendak Tuhan. Menghitung hari atau waktu agar memperoleh hati yang bijaksana. Waktu itu ada batasnya. Jadi kita harus menempatkan prioritas. Ada waktu belajar, ada waktu sekolah, ada waktu kerja, ada waktu istirahat dan lain sebagainya. Ada waktu juga untuk mencari Tuhan. Kita harus bijak menempatkan prioritas yang mana lebih dulu. Ada 10 item yang perlu, sangat perlu. Tetapi kita ada skala prioritas, ini dulu, baru ini, baru ini. Kita harus bijak. Waktu untuk berkarya, dampaknya kesempatan sudah berlalu atau akan berlalu. Kita harus lihat di situ. Hati-hati, waktu untuk kerja, sudah kasih waktu untuk kerjanya. Atau akan terlambat, tapi masih akan. Ini juga kita harus lihat. Waktu yang keenam ini, waktu untuk hidup. Waktu untuk hidup. Bagaimana dampaknya? Itu sangat singkat. Apa yang kita sudah buat? Apa yang kita sudah buat? Oh, saya sudah buat, saya punya investasi sangat besar. Saya sudah menyimpan bertimbun-timbun ratusan kilogram emas. Ingat ayat tadi. Hidup kita tidak tergantung pada kekayaan itu. Sebenarnya bukan itu sampai di situ. Bagaimana nasibnya kita? Bagaimana akhir hidup kita? Itu yang penting. Apakah kita masuk dalam kerajaan surga atau justru masuk dalam api penghukuman neraka? Tentunya kita tidak mau. Sering saya dengar orang bergurau, jangan berbohong ngana, jangan berbohong, masuk neraka ngana. Orang bergurau begitu, pengusaha-pengusaha, ya bos saya dulu begitu. Tetapi dia tidak percaya Kristus. Bagaimana? Iya kan? Sedangkan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita tiba pada bagian akhir, yaitu ini merupakan kesimpulan pengingat juga kepada kita bahwa kita harus bijak menggunakan waktu. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung hari atau waktu. Agar kita mengetahui waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk apa. Baik kita gunakan untuk bekerja, berbisnis, bagus. Tapi jangan lupa ada waktu yang harus digunakan untuk Tuhan. Untuk bekerja di ladang Tuhan. Untuk bekerja memuliakan nama Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan. Ada waktu yang waktu itu ada batasnya ya. Ada limitnya. Kemudian ada waktu untuk berkarya. Mumpung masih ada kesempatan. Ada waktu untuk bekerja. Jangan malas. Ada pepatah lama, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kita menyesal, aduh coba dulu saya rajin ya. Coba dulu saya sekolah baik-baik ya. Tidak begini saya. Tapi sesal kemudian tak berguna. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Dan yang paling akhir, ini yang menentukan sekali. Waktu untuk hidup. Waktu untuk hidup. Waktu untuk hidup itu berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada yang kekal. Waktu itu kita sudah gunakan dengan baik atau tidak?